Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update lagi ya Bitcoin hari ini ya. Dan kita lihat menarik sekali. Kita lihat Bitcoin mengalami rejection ya di sekitaran area resisten Fibonacci kita ini ya, di 55700 ini ya. Dan kita lihat apa? Berhasil bounce sekarang ya, lagi berhasil bounce di eh, Fibonacci ini kita juga ini ya. Nah, kemarin tuh sebenarnya Bitcoin di 1 hour ini udah berhasil close di atas resistance ini ya. Itu sebenarnya udah pertanda bagus ya. Tapi ternyata dia mengalami rejection sehingga di 4 hour-nya ini dia turun, tidak berhasil close di atas ini ya. Akhirnya dia balik lagi ke support. Nah, ini sekarang lagi konsolidasi ya, konsolidasi ini. Dan bagusnya juga ini tadi candle yang ini barusan close ya di atas support ini nih. Ini cukup bagus ya sebenarnya, meskipun sebenarnya support ini kita bisa geser seperti ini ya, tuh ya, masih valid ya. Support seperti ini juga masih valid. Kita bisa mengharapkan support seperti ini atau support kayak tadi, mungkin yang lebih konservatif support seperti inilah ya. Nah, kita bisa anggap ini sebagai support. Nah, sebenarnya kalau ini dia breakdown pun misalnya rejection lagi ya, karena ini resistance cukup kuat. Ingat, kita ada resistance bak dari atas ini, resistance falling wedge ini ya, ada resistance ini. Kalau misalnya di sini dia terjadi rejection, sebenarnya kemungkinan masih nggak masalah. Dia mungkin cuma hanya akan balik ke ini breakdown ya, misalnya ya, dia akan balik ke support ini. Nah, atau bahkan ke sini lah, 52900 ya, di antara dua level inilah ya. Ini harusnya udah menjadi salah satu retest yang sangat kuat menurut gua ya, di garis yang udah gua garisin ini. Ini menjadi support yang sangat kuat menurut gua harusnya sekarang ya. Apalagi udah ada desas-desus itu ya, Facebook katanya beli Bitcoin untuk jadi portofolio mereka ya. Itu lagi-lagi good news ya. Menurut gue sih harusnya Bitcoin bisa mempertahankan support ini meskipun kalau ini terjadi rejection. Jadi apa yang terjadi yaitu kalau misalnya Bitcoin dia mengalami konsolidasi di dalam rising wedge ini, falling wedge ini ya, dia akhirnya breakout seperti ini menurut gua ya, dan akhirnya breakout terus dan mencapai titik penentuan ini 58k ini ya, resistance box ini ya. Menurut gua kemungkinan besar skenario seperti itu. Dan sebenarnya udah ada pertanda-pertanda bullish ya. Ini kayak sekarang aja harga lagi naik ya, mencoba breakout lagi resistance ini ya. Kita lihat aja petanda-tanda naik itu. Pertama kita lihat dari 1 jam dulu, ini udah mau crossover ke atas lagi ya. Kita lihat MACD-nya ini membentuk higher high ya. Ini kan makin tinggi ya, hijaunya makin tinggi tapi merahnya makin turun gitu ya. Nah, meskipun tadi ada tanda-tanda pelemahan, tapi kayaknya ini momentumnya udah mau naik lagi ke atas gitu ya. Dan menurut gue ini secara MACD momentum bullish akan segera kembali menurut gue. RSI juga gue melihat di sini ada petanda bagus, yaitu apa nih namanya, bullish divergence ya. Harga naik tapi RSI turun ya, turunnya cukup tajam ini ya. Ini menandakan bahwa ini apa, tekanan jualnya itu besar tapi harga tuh gak terlalu banyak berpengaruh gitu. Jadi istilahnya yang beli tuh banyak gitu, jadi mensupport harga tidak turun jauh. Harusnya kan kalau RSI turun begini kan dia turun ke sini paling enggak ya, atau ke bawah dia, harus di bawah dia ini ya. Tapi ternyata harga berhasil hold di sini gitu, berarti ini pertanda bagus gitu. Itu artinya daripada bullish divergence ini ya. Kira-kira seperti itu untuk Bitcoin. Menurut gua so far so good ya. Kalau ingat, kalaupun turun sampai ini nggak masalah ya. Ini gua kasih tanda aja di sini ya.
di 53200 ini ya. Ini salah satu support yang cukup kuat menurut gua harusnya untuk Bitcoin ini. Menurut gua sih harusnya Bitcoin nggak akan turun lagi sampai ke bawah-bawah sini, harusnya sih enggak gitu ya. Kita lihat di daily ya, di daily sebenarnya ini juga bagus. Ini supportnya ini kita pertahankan ya. Nah, ini ada satu support yang paling paling konservatif yang gue bilang kemarin itu ya kan. Dan kalau misalnya kita tarik lagi satu support ya, kita tarik lagi satu support di sini ya, kayak misalnya di sini. Nah, di sini ya, di sini juga menjadi support ya. Kita lihat di sini support dan ini berhasil mensupport juga di sini ya. Nah, jadi gue mau tambahin satu garis ini, harusnya aman menurut gua harga Bitcoin ini, dalam artian ya kita tinggal memperhatikan resisten 58k ini doang. Ini benar-benar titik penentuan ya bagi Bitcoin maupun altcoin, karena 58 ini menjadi Fibonacci 618 ini. Kalau misalnya terjadi rejection ya, misalnya ya terjadi rejection di 58 ini ya, kalau dia nggak berhasil hold support 2 ini, kemungkinan besar bisa turun, dan turunnya kali ini bisa lebih dalam ya, atau ya bisa dalam sebenarnya menurut gua, bisa ke sini gitu ya kalau sampai ini nggak berhasil di break ya. Kalau rejection sekali sih nggak apa-apa, misalnya dia rejection tapi konsolidasi akhirnya naik gitu ya, ini sangat bagus ya. Tapi yang perlu kita perhatikan yang skenario ini nih, yang turun ini yang cukup bahaya ya. Kalau bisa kita jangan sampai ini terjadi, tergantung market sih ya. Kita lihat aja dalam berapa hari ke depan. Menurut gua ini dalam 2 hari 3 hari inilah udah bisa ketahuan ya hasilnya, kira-kira mau breakout atau breakdown gitu. Oke, update juga untuk Ethereum so far so good ya, sangat bagus pergerakan harga Ethereum ya. Kita lihat aja Bitcoin turun. Bitcoin tadi turun itu menyebabkan Ethereum dia retest di sini ya, retest support ini atau retest all time high dia ada minor resistance di sini. Nah, dia retest seperti ini ya, dan berhasil close di atas all time high sebelumnya ini which is very good ya, sangat bagus, benar-benar sangat bagus untuk Ethereum ini. Ini kalau dia berhasil mempertahankan ini ya, ini target kita di atas kita ini ya, di 3000 ya, target price untuk Ethereum kita. So far so good ya, lagi-lagi ya untuk Ethereum ya. Menurut gue sih dalam bulan depan sih merem lah Ethereum 3000 sih, itu sih merem lah. Teman-teman kalau mau akumulasi Ethereum sih menurut gue belum terlalu terlambat. Tadi sebenarnya momen paling bagus ya waktu di sini ya. Cuma nggak apa-apa, belum terlambat menurut gue, masih ada potensi kenaikan 10-15% ya, masih bisa. Bahkan kalau jangka panjang yang gue bilang 3500 ya, yang nggak panjang-panjang amat juga sih ya, paling juga 2 bulan ya Ethereum udah mencapai target itu gitu. Oke, itu untuk Bitcoin dan Ethereum. Satu koin lagi gue mau bahas karena gue udah melihat ada pola yang cukup menarik, yaitu di koin BNB ya. Koin BNB ini gue hapus dulu ya, yang kemarin ini. Kita update chart kita ya. Oke, kita hapus dulu nih falling wedge yang kemarin ya, ingat ya, kita ada breakout ya. Nah, kalau untuk BNB ini gue melihat ada pola symmetrical triangle seperti ini ya. Ini cukup menarik sekali ya, karena sebentar lagi juga akan breakout ini ya, symmetrical triangle seperti ini. Nah bisa kita lihat ya, valid sekali ini ya, valid sekali seperti ini symmetrical triangle. Harga bouncing di antara dua ini ya, ini sangat bagus. Menurut gua sebentar lagi breakout ya, sebentar lagi harusnya ini breakout, karena fundamental BNB sangat bagus ya. Tahu sendiri
koin PancakeSwap itu juga naik besar gara-gara Binance Smart Chain ya, apalagi BNB-nya harusnya udah pasti naiknya lumayan gila gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita ukur kenaikan breakoutnya, targetnya adalah lagi-lagi pas dengan target kita sebelumnya ya. Ini gua nggak ubah-ubah ya yang kemarin itu ya, kemarin garis resisten ini udah ada dari video-video sebelumnya, teman-teman bisa cek ya. Dan target dari symmetrical triangle ini adalah pas dengan target kita kemarin itu. Nah jadi bisa dibilang cukup valid gitu ya, teman-teman bisa koleksi BNB waktu dia lagi turun untuk retest support ini ya. Kalau dia turun yaitu di 514 515 ini kira-kira ya, karena menurut gua BNB udah melewati titik kritisnya, yaitu Bitcoin turun kemarin dan dia berhasil rebound dengan kuat, dan ini akan mengalami breakout yang lebih kuat lagi menurut gua gitu ya. Kira-kira kayak begitu koin yang benar-benar prospek ya, Bitcoin, Ethereum, dan BNB menurut gue ini sangat bagus ya. Banyak koin-koin lain nanti lain kesempatan gue akan bahas ya, kayak LTC ini juga bagus menurut gue ya. Ini LTC sebentar lagi akan mencoba breakout juga ini ya, kita lihat ya. Ini dia akan mencoba breakout juga nih, sedikit lagi kemungkinan besar dia akan breakout kalau kita bikin seperti ini atau gini. Pokoknya kurang lebih lah, dikit-dikit lagi dia akan breakout ini ya. Ini teman-teman perlu perhatikan, dan breakout ini bukan breakout main-main karena ini double breakout ya. Ini dia ada resisten juga seperti ini ya. Nah misalnya ini breakout lalu breakout resisten yang ini menurut gua ini petanda yang sangat bagus untuk LTC ya. Itu tadi sekilas gua bahas soal LTC. Oke ya, koin apa lagi ya, udah kali ya itu ya. Uniswap juga ya, kita lihat ya, luar biasa ya, bentar lagi mau menuju target kita 46 ini, 47 ini ya. Tadi sempat retest juga di area-area ini cukup baik ya, meskipun sempat whack down, tapi sekarang udah mulai pump lagi tuh ya. Gila ya, luar biasa ya, koin-koin exchange tuh pokoknya luar biasa deh. TKO juga ya lagi naik gitu ya, pelan-pelan gitu ya, 2,8 gitu ya. Ini paling enggak target 3,8 ini harusnya bisa tercapai gitu ya. Pas banget ini targetnya. Untuk kemarin tuh sempat naik menyentuh resisten ini ya, kalau teman inget ya. Kemarin gua udah sempat bikin analisa dan bilang ini bisa menjadi resisten, dan beneran terjadi dan turun gitu ya. Ini yang gue lihat untuk berapa koin. Untuk posisi update di Binance masih gitu ya, masih sama, udah running profit dikit. Tadi sempat turun ya kan, jadi ini running loss, sekarang udah running profit lagi ya. Gua masih akan mencoba close di 57.700 ini, kurang lebih sekitar sini ya. Nanti gua akan lihat perkembangannya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Kira-kira kalau teman-teman suka boleh di like, comment, dan subscribe. Di share video ini ke teman-teman yang lain supaya channel ini bisa makin berkembang, makin berguna ya, supaya dunia kripto Indonesia bisa semakin berkembang juga. Oke, itu dulu, see you the next video. Thank you for watching, bye bye.